أتاك وأنت تخبر بالنوايا جهول ظالم وعليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Zawanatasa dari kelas 11 P1C. Baiklah, pada kesempatan kali ini Kalisa akan membawakan dakwah yang berjudul Sabar. Mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman dan kesehatan, yang pada saat ini kita masih sedikit demi sedikit mengumpulkan bekal untuk hari itu. Hari itu adalah hari di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta untuk diampuni dosa-dosanya, diangkat amal-amalnya, dan diberikan pembalasan atas apa yang sudah kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Tanpa pula kita curahkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Manusia mulia yang senantiasa kita rindukan perjuangannya, dan tiada cinta yang lebih besar dari cinta Nabi Muhammad SAW kepada umat-umatnya. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala, semoga di hari perjumpaan tersebut kita diakui dan berada di belakang barisan Rasulullah SAW. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa sabar dan ikhlas seperti pinang dibelah dua, sangat mirip atau bahkan tidak ada bedanya. Tapi mereka itu sangat berbeda loh. Sabar adalah menunggu keputusan Allah, sedangkan ikhlas melakukan segala perbuatan hanya untuk Allah dan selalu menerima apa yang sudah ditentukan dan ditetapkan Allah. Zahwa mulai dari sebuah cerita. Pada suatu hari, saat Rasulullah SAW sedang berkumpul bersama sahabat, di satu majelis, tiba-tiba ada seorang jamaah yang bangun dan bertanya, "Rasulullah, saya ingin bertanya sesuatu." Rasulullah pun menjawab dengan ramah, "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" Dengan sikap yang agak tegang, sahabat pun bertanya dengan rasa penasaran, "Siapakah di antara kami yang akan masuk surga ya Rasulullah?" Beberapa sahabat pun kaget dengan pertanyaan itu, karena dianggap mengandung unsur riya, serta tidak pantas untuk dipertanyakan. Dan ada juga sahabat yang marah mengenai pertanyaan itu, yaitu Umar bin Khattab yang memang terkenal garang. Umar langsung berdiri dan mengeluarkan pedang dari sarungnya yang sudah siap untuk mengebas kepala si pertanya itu. Rasulullah pun langsung memberi syarat kepada Umar bin Khattab untuk segera duduk. Mungkin jika Rasulullah tidak memberi syarat kepada Umar bin Khattab, kepala orang yang bertanya itu sudah ditebas. Rasulullah pun tersenyum mendengar pertanyaan itu. Kemudian Rasulullah berkata, "Kalian semua lihatlah ke pintu, sebentar lagi sang penghuni surga itu akan muncul." Mata para sahabat pun langsung mengarah sebuah pintu dan menunggu-nunggu, siapakah penghuni surga itu? Tidak lama dari itu, datanglah seorang pemuda yang berpenampilan sederhana. Dia pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam, lalu gabung ke majelis tersebut. Para sahabat pun bingung, apa istimewanya dari pemuda tersebut? Pemuda tersebut berpenampilan sederhana dan terlihat pemalu, dan juga tidak termasuk ke dalam golongan dekat sahabat Rasulullah. Mereka pun dengan sabar menunggu penjelasan Rasulullah. Rasulullah memberi alasan. Setiap gerak-gerik dan langkah dari pemuda itu hanya ia ikhlaskan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Itulah yang membuat Allah suka dan ridho kepadanya. Itulah yang dinamakan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ikhlas adalah intisari dari keimanan seseorang. Dan ikhlas juga merupakan kualitas tertinggi dari kemurnian hati seseorang. Karena segala sesuatu yang dikerjakan adalah murni untuk Allah dan hanya untuk Allah. Tidak ada maksud lain atau niat-niat lain.
Setiap kita ingin melakukan pekerjaan, pastikan kita sudah menanyakan kepada diri sendiri, apakah pekerjaan ini hanya dilakukan untuk Allah atau ada niat lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, keikhlasan juga bisa dilakukan dengan menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Misalnya, kita ikhlas untuk dikuliah di universitas yang kita tidak inginkan, atau kita ikhlas untuk bekerja di tempat pekerjaan yang kita tidak inginkan. Dan juga kita ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang telah Allah berikan untuk kita. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memberitahukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 14. Ikhlas itu harus dilakukan dalam 3 waktu, yaitu sebelum melakukan, ketika melakukan, dan setelah melakukannya. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah menetapkanku sesat, sungguh akan kuusahakan agar anak manusia memandang indah perbuatan dosa yang tampak di bumi, dan akan aku sesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Seperti yang kita tahu, iblis adalah musuh besar umat Islam dan umat manusia juga. Dan di ayat tersebut kita sudah mengetahui bagaimana liciknya iblis ingin menyesatkan umat-umat manusia. Iblis telah berjanji dia akan menyesatkan anak-anak Adam yang tidak memiliki keikhlasan dalam mengerjakan sesuatu. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, mulailah melakukan kegiatan dengan didampingi oleh rasa ikhlas. Dan lawan dari ikhlas adalah riya. Riya berasal dari kata Arab yaitu ro'a yang berarti melihat, yaitu mengatur segala perbuatan agar dilihat oleh orang lain, yaitu mengatur segala perbuatan guna untuk dilihat atau dipuji oleh orang lain. Orang-orang sifat tersebut dapat digolongkan sebagai orang munafik. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat itu, dan hanya untuk ditujukan kepada manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia Muslim selalu ikhlas dalam beribadah. Allah berfirman, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan kebenaran. Oleh karena itu, beribadahlah kamu kepada Allah dalam keadaan ikhlas baginya. Az-Zumar ayat 2. Dari ayat itu kita dapat menyimpulkan bahwa beribadahlah kepada Allah dengan niat semata-mata hanya karena Allah dan tidak didasari oleh niat-niat yang lain. Oleh karena itu, beribadahlah hanya karena Allah semata dan bukan untuk dipuji oleh umat manusia yang lain atau untuk dilihat dan dinilai oleh umat manusia yang lain. Melakukan segala hal dengan ikhlas memang bukan suatu hal yang mudah, seperti judul dakwah ini, sabar. Mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Allah berfirman, ikhlas adalah salah satu dari rahasiaku yang aku berikan ke dalam hati orang-orang yang kucintai dari kalangan hamba-hambaku. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita bisa merasakan nikmat ikhlas yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, itu saja yang dapat Zahwa sampaikan. Semoga apa yang Zahwa sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar atau para penonton. Tiada satupun yang sempurna, walaupun kecil pasti ada celah dan cacatnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Zahwa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.